Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Siang. Mohon izin mengganggu waktunya di waktu istirahat Bapak Ibu di waktu senggang mengajar seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai apa yang sedang saya pelajari pada program guru penggerak, yaitu di modul 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Untuk itu saya harap dalam diskusi ini kita semua berbagi informasi, berbagi ide, gagasan terkait bagaimana sih cara mengoptimalkan aset-aset atau sumber daya yang ada di sekolah agar dapat digunakan lebih optimal dan bermanfaat sehingga bermuara pada pendidikan yang berpihak pada murid seperti itu. Mungkin kita bisa mulai saja diskusinya Bapak Ibu. Terima kasih, kita mulai. Jadi yang pertama dulu ya kita bahas mengenai modal manusia ya. Betul. Ya. Kira-kira nih di SMP Negeri 3 Limbangan modal manusianya ada apa saja? Kalau yang saya ketahui yang pertama pasti kita ya sebagai guru ya, Pak, Bu ya. Terus apa lagi? Murid. Oh, murid. Ya. Kita ada murid yang berprestasi kan, Bu? Contohnya misalkan Bisa dari futsal, mungkin futsal. akademik Itu ya. akademik. Ya. Kalau di akademiknya di literasi itu akademik. Oh iya, Talenta kemarin juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat ya. Kita memiliki modal manusia yang lumayan bagus. Iya. Mungkin gurunya pun ya Sudah banyak kualifikasi yang tersertifikasi sebagai dan guru rata-rata profesional. juga sudah sesuai dengan syarat menjadi guru ya, yaitu sarjana. Ya. Terus linier. menjadi poin. Terus juga banyak yang sudah bersertifikat pendidik dan juga mengikuti pelatihan baik itu mandiri maupun juga kan ada yang mengikuti kayak misalkan keahlian dirinya gitu. Itu buat bisa penambah buat keilmuan dirinya di bidang olahraga itu sendiri. Kayak pelatihan seperti pelatihan menjadi pelatih, menjadi punya wasit, lisensi gitu ya. Lisensi itu kan bisa menambah gitu. Jadi bisa disalurkan juga di sekolah aja. Terus juga di sekolah kita kan banyak juga guru yang sudah bersertifikat guru penggerak juga ya. Banyak sekali alhamdulillah. Bahkan menjadi pengajar praktik itu menjadi asesor juga. Itu yang ada asesor ya. Menurut saya menjadi modal sih. Ya. Selama ini juga mungkin kita sudah merasakan ya dari guru-guru yang profesional yang kompeten di bidangnya sudah sering mungkin berbagi praktik baik pada kita gitu. Kita sudah secara langsung merasakan manfaatnya. Gitu. Nah, selain itu juga kita punya kepala sekolah ya yang kualifikasinya alhamdulillah S2 ya. Terus juga alhamdulillah juga kepala sekolah kita itu mempunyai sikap yang terbuka terhadap pendapat-pendapat dari guru maupun murid gitu ya. Jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi juga ya. Kalau ada masalah, kalau ada masukan juga Bapak Kepala Sekolah kita menerima dengan sangat bijaksana dan juga terbuka. Ya benar dan sekali. Kalau misalnya melihat kualifikasi gurunya bisa dilihat mungkin yang menjadi kepala sekolah dari guru dari sini. Betul. Di luar misalkan. Itu kan sudah banyak membuktikan ya bahwa jadi seolah-olah sekolah kita inkubator pemimpin pembelajaran gitu ya. Ya benar sekali. Berapa orang mungkin yang menjadi bahkan alumninya aja sudah ada yang mengajar. Ibu. Ya, saya juga alumni dari sini ya. Sudah berkontribusi. Di segi modal manusia mas sebetulnya kita sudah unggul ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Selain itu juga kita kan tidak terlepas dari kolaborasi dengan orang tua yang dijembatani oleh komite sekolah ya. Jadi kita juga banyak berinteraksi dengan orang tua, berkolaborasi dalam pelaksanaan program sekolah itu dimaksimalkan dengan peran aktif komite sekolah. Untuk setiap kegiatan selalu ada yang dalam hal peserta didik kita selalu konsultasi sama orang tua kan pasti. Jadi alhamdulillah
program-program yang dilakukan di sekolah juga dapat dukungan yang positif ya dari orang tua murid. Benar sekali. Baik dari guru, siswa, kepala sekolah, komite sekolah, dan termasuk juga pengawas sekolah kita sangat proaktif ya. Meskipun sudah beberapa kali pergantian pengawas sekolah ya, tapi alhamdulillah mengawasi dan membimbing sekolah kita itu dengan baik ya. Sudah kita rasakan ya sekali manfaatnya gitu ya dari peran aktif pengawas gitu ya. Terus juga kita juga tidak terlepas dari tenaga pendidik ya. Mungkin tenaga administrasi sekolah juga alhamdulillah dalam tupoksinya juga sangat efektif ya. Membantu kerja guru ya, tidak terlalu fokus di administrasi. Iya. Intinya ya sumber daya manusia yang ada di sekolah kita cukup banyak dan kompeten. Selain itu juga sudah banyak memberikan kontribusi positif dalam pengelolaannya gitu ya. Mungkin selanjutnya itu apa ya aset berikutnya modal sosial dulu ya. Ya. Boleh. Modal sosial di sekolah kita sebetulnya sudah sangat terbentuk ya kalau modal sosial itu, baik dari hubungan antara sekolah dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolahnya. Juga kita terkadang mengundang melibatkan pihak-pihak dari luar sekolah untuk memberikan pembinaan di sekolah. Gitu. Terus juga kan kita bekerja sama dengan berbagai pihak juga banyak ya, misalnya kemarin kita setiap 1 bulan sekali ya dari kepolisian itu dari puskesmas kita dipasok tablet tambah darah untuk anak-anak perempuan yang sudah haid ya menstruasi. Terus juga dengan tukang cukur ya, tukang cukur juga kita UMKM sekitar juga alhamdulillah itu merupakan modal sosial kita bekerjasama. Terus apalagi ya? Selain itu dari pihak polisi dan TNI juga suka rutin setiap awal bulan semester ya melakukan pembinaan kepada siswa jadi pembina upacara ya. Modal memperingati apa itu kan kita juga parenting pernah yang dari psikolog seperti ulama kalau misalkan ada acara Maulid Nabi. Jadi berbagai sektor yang ada di masyarakat kita libatkan berarti ya Bu ya. Terus juga kan kita posisinya letak sekolahnya berada di samping kantor kepala desa ya. Jadi alhamdulillah kita juga koordinasi gampang. Terus fasilitas desa juga olahraga ya di gornya bisa dilaksanakan. Itu juga pasti karena kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak desa, pemerintah desa. Tuh kita sudah punya modal manusia, modal sosial, terus juga modal fisiknya juga di sekolah kita sebetulnya lumayan layak ya Ibu. Sangat layak. Untuk 28 rombel dari kelas 7 sampai kelas 10 kita kelas semuanya tersedia ya. Semua ruangan juga ada. Terpenuhi gitu kan. Dari ruang guru. Aset pendukungnya juga. Alhamdulillah. Kayak lapangan. Iya, seperti lapangan kalau untuk olahraga pasti itu kan harus benar-benar ada dan layak gitu ya kalau untuk lapangan. Alhamdulillah. Walaupun untuk sarana yang tidak tersedia dibantu tadi dengan modal sosial Pak ya. Lapang kita pinjam ke desa, gor pinjam. Mungkin yang kita nggak bisa pinjam itu kolam renang ya, harus keluar mungkin. Walaupun udah jarang ya renang mungkin ya Pak ya. Terus besar juga ada ya kita di lingkungan kita. Terus juga alhamdulillah kan kita ruangan-ruangan juga sudah disediakan terpisah ya. Ruang guru terpisah dengan ruang kepala sekolah, ruang PKS dan juga ruang BK, ruang ibadah juga alhamdulillah. Pagi sekarang kita juga lagi renov itu ya kelas baru ya. Lab juga kan ada. Termasuk halaman untuk kantin atau anak-anak. Kantin. Terus juga toilet ya. Alhamdulillah kemarin juga sudah direnovasi jadi lebih layak pakai lah untuk tempat anak-anak. dulu juga udah dipisah laki-laki Ditambah masuk WC guru
satu sama WC murid dan itu dapat bisa alhamdulillah aset mungkin itu kan. Ya, Iya. tuh lumayan modal manusia bagus, modal sosial bagus, fisik. Terus apalagi Bu itu di modal tuh? Modal politik ada modal politik. Nah, modal politik. Sebagai contohnya mungkin bisa dapat memberikan contoh modal politik. Kebijakan dari kepala sekolah. Nah, Nah, iya, benar. Dalam lingkup kita di sekolah mungkin kebijakan kepala sekolah itu dapat kita pandang sebagai modal politik ya gitu. Iya. Alhamdulillah kepala sekolah kita sangat bijak gitu ya dalam melihat berbagai kasus atau masalah atau tugas program itu beliau membentuk tim kerja dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Itu juga termasuk modal politik. Mungkin selain itu juga termasuk kebijakan Dari atau dinas mungkin ya mungkin ya, undang-undangan dari dari dinas dinas pendidikan itu secara lingkup yang lebih besar ataupun mungkin lingkup secara nasional itu termasuk undang-undang tentang Iya, pendidikan dan sebagainya ya. kurikulum dan segala macam. Iya. Ketentuan-ketentuan dinas itu masuk. Iya, masuk, Iya, Pak. Langsung disebarkan oleh kepala sekolah ke Sekolah. kita langsung. Iya. Guru. Seperti halnya mungkin hal yang sederhana ketika sekarang kan cuaca ekstrim dari Iya. dinas itu kan ada Ada perhatian, himbauan, himbauan gitu. Dapat melakukan pembelajaran hybrid gitu ya. Iya, nah seperti itu. Jadi itu juga termasuk modal politik Oh. yang dapat Iya. kita optimalkan ketika cuaca buruk, tapi kita tetap bisa berjalan gitu Iya. karena ada payung hukumnya juga yang Jelas ya. jelas Itu. gitu. Setelah modal. Kebijakan kepala sekolah selalu kalau misalkan kita mau apa-apa dia selalu mendukung gitu maksudnya Iya. asalkan kitanya bisa gitu menempatkan Iya. dan efektif halnya Dan untuk kebermanfaatan Tanggung murid. jawab. kebermanfaatan siswa kebermanfaatan gurunya itu pun sendiri atau sekolah bahkan sekolah alhamdulillah kebijakan kepala sekolah. Ya, alhamdulillah ya. Itu politik ada modal politik. Terus mungkin selanjutnya apa? Selanjutnya tuh agama dan budaya. Ya. Kalau agama, alhamdulillah ya, kita mayoritas juga agama Islam, Iya. terus juga ada beberapa siswa juga yang selain bersekolah di sini juga melakukan pesantren ya. Iya. Tuh. Tapi meskipun kan di sekolah kita ada siswa yang berbeda agama, Iya. tapi kita melihat hal tersebut bahkan siswanya pun sendiri lebih toleransinya itu terbangun sih. Iya. Iya, itu menjadi aset Kadang buat juga kita. pas pelajaran PAI, pelajaran Oh. agama Islam malah dia ingin Iya, ikut, bukan mau merasa ingin keluar. tahu. Antusias malah lebih antusias Iya, dari lebih antusias bukan dari aslinya. Bukan secara mungkin itu bisa kita pandang bahwa anak sudah belajar secara langsung menerapkan toleransi dalam Iya, beragama iya. gitu. dan sudah biasa saja keberagaman Iya. itu bukan hal yang harus Iya, harus toleransi iya. harus apa, ternyata mereka itu sudah menjalani di kehidupan sehari-hari santai saja. Iya, gitu. benar seperti itu. Jadi keberagaman kita pandang sebagai mayoritas Islam belum terdengar karena yang minoritas ada Jadi diskriminasi gitu ya. tidak ada Iya, tidak ada. ada diskriminasi. nah itu kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sana murid itu secara langsung gitu kan mengamalkan, mempraktekkan bagaimana seharusnya dia toleran terhadap temannya yang agama tidak lain. seiman seperti itu. Jadi pembelajaran real ya langsung seperti itu. karakternya terbentuk sendiri secara Iya. sendiri gitu. tanpa paksaan dari orang lain ya, Misalnya dari kayak guru. budaya kayak bahasa Jadi itu nggak kan setiap dikucilin daerah. ya. Iya, Tetap beda-beda. dirangkul meskipun ketika kegiatan agama kan tetap diajak. Iya. Dan nggak minder juga gitu kan. secara spesifik walaupun dia tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen Langsung, untuk ya. dia, tapi Iya. kita kan kerjasama dengan gereja terdekat Iya. Iya. agar dia juga mendapatkan pendidikan sesuai dengan agamanya. Ada juga evaluasi Iya. kayak UTS Ujiannya gitu juga dari kan gereja. dari gereja ya? Iya. Terus kan nilainya juga didistribusikan ke sekolah kita. Ya, berarti itu di lingkungan kita Bisa selain Pas sosial ya. nyambung ke itu apa? Sosial Juga juga sosial ya. juga, Iya. iya. Sosial juga. Kerjasama. jadi Maksudnya kayak modal budaya bahasa kan tiap daerah kadang berbeda. Iya. Ini Iya. yang lucunya tapi kadang anak itu malah lebih suka Volume kan down. mencoba bahasa Yang atau aneh, budaya iya, orang lain. budaya orang lain. Tertarik gitu ya. Nah, di lingkungan kita ini kan selain dekat dengan pesantren gitu ya, ada Iya. pesantren besar seperti Pulau Sari, terus kemudian Jualan Pak Haji Buddha. Ustadz Web gitu ya. Ada juga tadi sudah disebutkan gereja, mungkin aksesnya kan tidak terlalu jauh. Nah, itu Iya. juga secara tidak langsung menunjang pembelajaran di sekolah kita gitu ya. Jadi keberagaman itu menjadi modal untuk kita gitu ya. Terus dalam bidang agama juga kita kan banyak berkolaborasi ya dengan Iya.
tokoh-tokoh agama di tokoh-tokoh sekitar. ya. Ya. Seperti kan hari besar agama Islam ya, keagamaan kita juga kadang mengundang ya ustadznya dari luar Ya, untuk benar. memberikan ceramah terhadap anak-anak dan guru-guru di sini. Nah, kalau dari segi atau aset budayanya kira-kira bagaimana? Kalau Nah, budaya karena di kita kan justru padat penduduk ya, karena ada mungkin perpindahan penduduk, dikarenakan ada pabrik juga, Iya. itu secara tidak langsung jadi ngeblend banget. Itu ada yang budayanya beda-beda, mungkin dari perantau Iya. dari Iya, mana, benar. terus mereka Datang ke sini. yang sini. Siswanya pun kita kan ada yang kalau di namanya ada yang Manado, ada yang Medan, gitu, Iya. macam-macam Iya. gitu. Iya. Jadi sekali lagi keberagamannya itu terbentuk secara organik dan siswanya santai aja gitu. Ada yang Benar. kulit putih, ada yang kayak orang timur, tapi santai aja, nggak ada diskriminasi. diskriminasi. Ada orang timur tapi bahasa Sundanya sudah pasti. Masih ada juga. Ada. Tapi ada yang peranakan juga ada loh. Oh iya, Ada ya. gitu. Jadi Tapi bisa nyampur gitu enggak? Iya. Enggak gimana. ya keberagaman itu tidak menjadi penghambat, justru menjadi modal kita untuk Iya. semakin berkembang Iya. ya. Itu dari aspek budaya di lingkungan, mungkin dari internal sekolah sendiri ya, pengembangan dari aspek budaya ini mungkin ada pelajaran kan seni budaya, kemudian Iya. ada ekstrakurikuler gitu ya, ada Seninya seperti ya. pencak silat gitu, terus ada seni tari, Seni tari. itu kan secara langsung Mengajarkan tentang budaya terhadap Belum lagi di kita kan sebentar lagi akan ada P5. Oh iya benar. Iya, yang Kearifan ada lokal. hubungannya sama lokal. kita juga bisa menggali budaya Iya, kita ya di gitu. situ ya. Mengenalkan lagi budaya Sunda kepada anak-anak sekarang gitu. Untuk selanjutnya lagi apa, Bu? Lingkungan nih, ada Ya. modal lingkungan. Kita memiliki taman ya Iya benar. di depan dan juga di belakang Iya, juga ada. Itu Terus- juga bisa jadi sarana kita untuk mendukung pembelajaran ya. Jadi anak seperti saya misalnya di teks deskripsi, Iya. anak itu diberikan waktu untuk mengamati lingkungan yang ada di sekolah untuk mendeskripsikannya. Jadi bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran juga. Iya benar sekali. Saya juga merasakan ya ketika membina ekskul KIR, kita mengobservasi tanaman yang ada di lingkungan taman sekolah gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengetahui jenis tanaman ini apa, nama ilmiahnya apa gitu. Jadi lingkungan itu memberikan kontribusi positif kepada proses pembelajaran gitu. Selain itu kalau menurut saya ini Pak, lokasi kita letak Strategis, geografis kita juga strategis itu ya. Iya. Akses kita ini kan dilalui oleh jalan provinsi. Iya, provinsi. Kemudian jalannya juga kan bagus. Jadi secara Aksesibilitas bagus iya ya. bagus gitu. Mudah Jadi gitu. anak-anak Angkot juga kan kita tersedia Iya, ya, angkutan gitu. umum. Jadi memudahkan siswa juga untuk pergi dan pulang ke Iya, sekolah. lingkungan Nah, kita untuk selanjutnya mungkin untuk modal finansial juga ya. oh iya. Di sekolah kita kan selain dari bantuan yang rutin seperti BOS juga mungkin ada lagi modal finansial yang mendukung proses belajar mengajar mungkin. Kalau di kelas mungkin anak-anak mengumpulkan uang kas. iya. Ya, uang kas itu juga kan mendukung proses pembelajaran di Iya. kelas, mau menghias Iya. supaya rapi ya. Atau misalnya ada kekurangan seperti spidol, penghapus. Terus ada teman yang sakit mungkin Iya, ya, yang bisa. sakit atau Oh mau itu pulang sakit. apa Jumat Sodako juga. Oh kan? iya, iya, Itu kan benar, untuk benar. siswa juga, Iya. keperluan siswa. Iya, ya. betul betul. Jumat Dari Sodako siswa ya, buat siswa. untuk Iya. siswa. Kalau KIP kayak PAIP itu Oh Nah, iya, iya, itu iya juga juga. benar termasuk ya. sangat mensupport mungkin tapi dari itu anak secara pribadi ya. ya kan keluarganya mungkin ada kekurangan secara finansial. Mungkin kalau tidak ada PIP seperti itu tidak menutup kemungkinan dia putus sekolah mungkin. Sekolah. Iya. Karena dengan PIP dia punya perangkat sekolah, punya juga ongkos buat ke sekolah, sangat terbantu. Ada juga kadang nggak di sekolahnya. iya di sekolah santunan. Ada ini, ada bantuan apa? Oh iya, Basnas. yang Basnas. baru sekolah yang sekarang gitu ya. Iya. Sekolah sekarang mah. Alhamdulillah Aktif, kita ya. juga murid juga ada beberapa kan yang Jadi yang nggak mampu mendapatkan di Ya. apa disisir, yang tidak mampu benar-benar membutuhkan itu kan
dikasih Ya, juga sangat membantu itu ya bantuan untuk Basnas. keberlangsungan anak. Selain Mereka itu, kelihatan tidak punya, misalkan sepatunya nih kelihatan sudah Lusuh ya. Udah ada tahun ada. kemarin Nah, ini kemarin sama seragam sama apa ya? Iya pokoknya sama topi. Seperangkat mungkin ya dibantu gitu. Tapi memang itu diobservasi Iya. terlebih dahulu ya. Seleksi yang benar-benar membutuhkan. kayak mohon maaf ya tuh mungkin ya itu Iya. Kriterianya seperti itu salah satunya. Diprioritaskan. selain itu kalau menurut saya di sekolah kita kan ada koperasi ya. Iya. Nah, itu kan lumayan ya memberikan kontribusi banyak. Itu koperasi itu selain perputaran barang ya untuk siswa, keperluan siswa, guru atau warga sekolah lainnya, itu kan ada penghasilan, ada income. Nah, sebagian dari hasil koperasi itu kan disisihkan untuk membantu juga siswa kita yang Iya. tidak mampu ya. Misalkan Ada untuk dana sosial, ada iya, dana sosial. sosial dari koperasi. Jadi sangat dirasakan sekali manfaat koperasi dalam hal finansial seperti itu kalau menurut saya. Selain itu juga di kalangan guru mungkin ya, kalangan guru juga kan ada dansos ya. Oh iya. Kita dipintas setiap 1 bulan sekali iuran ya. Iya. Terus itu dipergunakan untuk misalnya menjenguk orang yang sakit atau yang melahirkan atau yang menikah ya. Meninggal juga. Meninggal juga Iya. ya, meninggal juga. Itu juga Kebersihan sarana itu musola. musola ya, Oh iya, pemeliharaan ya. Pemeliharaan pabrik gitu. Jadi Oh iya. kena sajadah ya. modal finansial yang terhimpun dari internal sekolah juga dapat bermanfaat, tapi juga dari luar juga ada dan Iya. dimanfaatkan untuk keberlangsungan proses belajar di sekolah ya. Mungkin itu atau ada lagi modal yang ada di sekolah kita? Sudah Sudah ya, ya, sudah Sudah ya, sudah lengkap. Iya. Jadi ternyata setelah kita diskusi berkumpul itu lumayan banyak ya. Iya. modalnya. Iya, benar. Jadi kita lebih banyak lagi objek atau ternyata hal-hal yang sebelumnya belum kita pikirkan, ternyata itu dapat memotivasi kita untuk maju lebih jauh lagi. Jadi tidak berpikir sekolah kita mah gini yang kurangnya aja, ternyata yang lebihnya pun lebih banyak lagi. Iya, memang yang mengoptimalkan. Nah, kita harusnya mengoptimalkan aset yang ada, bukan Iya. melihat kekurangan. Kekurangan. Kita tidak punya ini, kita tidak punya ini gitu ya. Ya, benar. Ya. Gitu. Terus juga tinggal mungkin bagaimana kita menjaga dan memanfaatkan aset-aset itu dengan baik ya, bahkan lebih baik lagi gitu Iya. ya dimanfaatkannya. Alhamdulillah Bapak Ibu diskusi berjalan lancar dan sudah dilakukan. Ternyata seru ya. Ternyata kita setelah berdiskusi seperti ini, dibuka forum diskusi seperti ini, jadi muncul ide-ide baru untuk pemanfaatan aset, dan kadang kita juga tidak terpikir hal tersebut merupakan modal yang kita miliki di sekolah kita, karena terkadang kita berpikirnya apa yang kurang dari sekolah kita, ternyata setelah digali banyak sekali kelebihan-kelebihan dan sumber daya di sekolah kita. Semoga diskusi ini tidak hanya selesai di sini, namun juga dapat menjadi manfaat ke depannya untuk proses belajar mengajar yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.